Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10. Topik bahasan kita adalah hukum, penegakan hukum, dan layanan publik sebagai satu bagian kajian di dalam kewarganegaraan. Nah, yang pertama kali yang harus kita pahami adalah konsep hukum. Apa sih yang kemudian kita pahami tentang hukum? Hukum itu berasal dari kata hukmum yang artinya adalah menetapkan. Jadi kata hukum itu adalah adopsi dari bahasa Arab. Ya, kalau kemudian menggunakan bahasa yang lain, nanti kita akan mendapatkan padanan kata yang lain. Misalnya kata reh, ya itu dalam bahasa Belanda, atau kata lo dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Yunani kuno atau bahasa Latin kita akan mengenal kata jus, itu sama. Ya, itu adalah kata-kata hukum. Sehingga secara sederhana, hukum dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang ditetapkan. Jadi sesuatu yang ditetapkan itu berarti hukum dan mengandung ketentuan sanksi. Konteks sanksinya kayak apa? Bisa bermacam-macam. Bisa sanksi pidana, membayar ganti kerugian, kemudian sanksi administratif, pencabutan hak, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki daya pembelakuan. Daya pembelakuannya kayak apa? Biasanya memaksa, ciri khas dari hukum. Terus kemudian dibuat oleh yang berwenang. Ya, siapa yang berwenang untuk membuat hukum itu konteks hukum. Kalau berbicara terkait dengan definisi, banyak sekali definisi terkait dengan hukum, dan teman-teman mahasiswa bebas untuk menculik ya definisi hukum itu dari siapa saja. Nah, memaknai hukum itu juga bisa dari berbagai sudut pandang, perspektif. Misalnya adalah dari pandang yuridis normatif, hukum itu kayak apa. Ini akan berkaitan dengan aliran kalau dalam kajian ilmu hukum. Jadi biasanya kalau aliran positivisme itu kayak apa. Kemudian aliran sosiolegal itu kayak apa. Jadi dilihat dari situ sudut pandangnya kayak apa. Itu untuk memaknai hukum. Kemudian yang kedua, penegakan hukum. Di hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukum itu berpotensi untuk dilawan atau dilanggar. Nah, ketika ada hukum itu dilawan dan atau dilanggar, maka akan menghendaki adanya penegakan hukum atau law enforcement. Nah, penegakan hukum itu merupakan instrumen untuk mencari kebenaran. Jadi yang dicari itu adalah truth, yang dicari adalah kebenaran. Yang kemudian nanti tujuannya adalah pada level apa? Apakah pada level keadilan, kepastian, dan kemanfaatan? Ini kalau menggunakan teorinya Gustav Reitbug ya. Ini tujuannya penegakan hukum itu untuk mencari kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu kita yang dihendaki oleh kita adalah menemukan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, di dalam penegakan hukum akan membutuhkan sistem yang di dalamnya terdapat sistem. Sistemnya kayak apa? Misalnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, semacam apa sistem yang akan digunakan? Apakah menganut civil law system ataukah menganut common law system? Dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum itu bercorak pada sistem yang dianut. Nah, kita ada irisan materi, jadi kita memahami hukum itu apa, kemudian penegakan hukum itu apa, maka kita akan lanjutkan dengan konsep pelayanan publik. Ini disesuaikan dengan keilmuan yang saudara pelajari di prodi administrasi publik atau administrasi negara. Jadi kita harus bisa memahami apa sih pelayanan publik itu, kita berbasis pada apa. Ini ada beberapa definisi, saya tidak mengulang lagi karena teman-teman sudah mempelajarinya secara detail terkait dengan aspek pelayanan publik ini. Ya, ini misalnya ada pendapatnya Harbani Pasolong. Jadi Harbani Pasolong ini mendefinisikan bahwa pelayanan publik itu adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Ini kalau menurut Harbani Pasolong.
Dan saya rasa definisi terkait dengan pelayanan publik itu banyak. Apabila kita kaitkan dengan konteks citizen right ya, hak warga negara sebagai bagian dari materi kewarganegaraan, pelayanan publik yang baik, pelayanan publik yang prima itu adalah menjadi hak setiap warga negara. Nah, ketemunya di sini ya, ketemunya di sini dengan materi kewarganegaraan itu. Jadi pelayanan publik itu menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Konsepnya di sini. Sehingga kemudian karena ini dalam konteks hukum penegakan hukum, maka kita akan memahami konsep hukum pelayanan publik. Jadi hukum pelayanan publik ini adalah mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Nah, konsep hak dan kewajiban itu kan salah satu kajian di dalam kewarganegaraan. Inilah pertemuan antara konsep hukum, penegakan hukum, dan layanan publik dalam satu kajian kewarganegaraan. Kiranya itu teman-teman sebagai pemantik diskusi dan bisa kita lanjutkan diskusinya lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.